Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema apa yang kamu rasakan. Sesungguhnya itu pula lah yang mantanmu rasakan. Kita penasaran dengan rasa atau misteri atau rahasia rasa hati mantan kepada kita ya. Dan itu wajar. Karena apa? Karena kita melihat mantan memusuhi kita, membenci kita, dan menjauhi kita. Maka wajar sekali jika kemudian kita bertanya-tanya, apakah masih ada rasa cinta di dalam hatinya kepada kita? Apakah dia juga masih merindukan kita, memikirkan kita seperti yang kita lakukan setiap hari, merindukannya dan memikirkannya. Nah, jadi sesungguhnya ya, kebersamaan itu akan membangun ikatan batin yang teramat sangat kuat di antara anak manusia. Ikatan batin yang terbangun, walaupun istilahnya sama-sama bangunan, itu berbeda sekali dengan bangunan fisik seperti halnya rumah. Ya. Kalau rumah itu mau diambrukkan kapan saja, mudah saja dilakukan. Tetapi ikatan batin itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diambrukkan. Ya, kenapa demikian? Sekali ikatan batin itu sudah terbangun, maka seumur hidup orang akan terus merasakannya. Kita, ya, dengan saudara-saudara kita sudah berbeda rumah, bahkan sudah berbeda kota, masing-masing sudah punya keluarga. Tetapi karena kebersamaan, ikatan batin tadi tetap amat sangat kuat. Kita bisa merasakan kalau kakak-kakak atau adik-adik kita sedang susah, sedang sakit, dan seterusnya tadi. Walaupun mereka tidak pernah menceritakan apa yang mereka rasakan kepada kita. Manusia itu kan ada yang dikit-dikit curhat, tetapi ada orang yang selalu menyimpan rahasia hatinya dengan serapat-rapatnya tanpa ada satu orang pun yang mengetahui. Tetapi ketika sudah ada ikatan batin, serapat apapun dia menyimpan rahasia hatinya, kita akan mengetahuinya. Seperti halnya juga mereka akan mengetahui apapun yang kita simpan di dalam hati kita. Ya. Dan itu tidak terbatas kepada saudara kandung saja. Misal saudara angkat, tetapi memang sejak kecil selalu bersama. Ya, saudara sepupu, sejak kecil selalu bersama. Teman, sahabat yang selalu bersama sejak kecil. Maka secara alamiah, ikatan batin itu akan terbangun. Apalagi kita dengan mantan. Jadi ikatan batin kita dengan mantan itu jauh lebih kompleks, ya, jauh lebih rumit, ya, daripada ikatan batin kita dengan saudara-saudara kita, bahkan dengan orang tua kita. Jauh lebih rumit ikatan batin kita dengan mantan, karena di sana ya ada faktor cinta, ada faktor rasa, ada faktor kecemburuan, ya, dan faktor-faktor lainnya. Nah, kalau misalnya ya, kita dengan saudara-saudara kita itu, ikatan batinnya karena rasa sayang, rasa peduli, ya. Walaupun mungkin sekarang karena sudah mandiri, tidak lagi saling membutuhkan. Jauh lebih sederhana. Tetapi kita dengan mantan, ikatan batinnya itu ada rasa sayang, rasa peduli, rasa cemburu, rasa cinta,
rasa membutuhkan, dan seterusnya. Jadi ikatannya itu jauh lebih rumit, dan itu tidak akan bisa dihilangkan sampai kapanpun. Pertanyaannya kemudian, apakah mantan merasakan apa yang kita rasakan? Apakah mantan juga masih melakukan seperti apa yang kita lakukan setiap hari? Memikirkannya, merindukannya, menyebut namanya, dan membisikkan nama mantan. Selalu, tidak pernah kita lupakan di dalam doa-doa kita. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang ya, kita jawab pertanyaan tadi. Apakah mantan merasa rindu? Seperti halnya kita merindukan dia. Jawabannya iya. Ya, apakah mantan merindukan kita setiap hari? Kalau itu yang kita rasakan, maka sesungguhnya itu pula lah yang mantan rasakan. Karena yang namanya ikatan batin ya, tali yang mengikat batin kita dan mantan itu kan satu kesatuan ya. Kita bicara faktor cinta. Di dalam hati kita masih ada cinta kepada mantan. Cinta itu sangat besar. Nah, tali yang namanya cinta itulah yang mengikat batin kita dengan mantan. Sehingga ketika kita merasakan rindu kepada dia, otomatis kan, karena talinya sama, mantan pun akan merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan. Ya, ketika kita merindukan dia, apakah kemudian mantan juga kangen kepada kita? Apalagi itu. Karena yang namanya rasa rindu tadi, itu juga jauh lebih kompleks. Dia tidak hanya bekerja pada hati, tapi juga pikiran. Kita sering membahas ya penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University bahwa pikiran manusia bekerja seperti halnya wifi, saling terhubung satu dan lainnya. Ketika kita merindukan mantan, otomatis kan kita akan memikirkannya. Ketika kita memikirkan mantan, maka pikiran kita akan langsung nyambung kepada mantan. Ya, jadi rasa rindu itu talinya sama. Ya, kita merasa, mantan merasa, ditambah dengan apa yang kita pikirkan. Ketika kita kangen, kita terbayang dia, maka apa yang kita pikirkan itu juga langsung tersambung kepada pikiran mantan. Ya, nah karena itu ya, kalau kita memang termasuk orang yang masih sering memikirkan mantan, selalu saya sampaikan, pikirkan yang baik-baik. Ya, agar ketika pikiran kita dan mantan ini terhubung, tersambung, maka apa yang kita pikirkan, itu pula lah yang kemudian mantan pikirkan. Jangan kemudian kita memikirkannya berantem dengan mantan, bertengkar dengan mantan. Mantan juga akan memikirkan itu. Tetapi kita memikirkan kita bersama lagi, bahagia bersama dia, maka mantan pun akan memikirkan hal yang sama. Ditambah lagi, nah ini menariknya, dari hati yang merindukan, pikiran yang memikirkan, dan pikiran itu memancar pula ke langit. Jadi pikiran itu energinya bergerak secara horizontal, mencapai mantan, juga bergerak secara vertikal menjadi doa. Apa yang kita pikirkan itu kemudian naik ke langit dan menjadi doa kita. Kita bayangkan mantan akan kembali.
maka insya Allah itu pula lah yang akan terjadi. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, iza tamanna ahadukum falyaksir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya ia sedang meminta kepada Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ketika orang berfikir, maka apa yang dia fikirkan sesungguhnya itu adalah doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.